Selamat pagi, mohon maaf karena ada kesalahan peralatan sehingga ibadah kita agak terlambat sebentar. Baik, mari kita akan mulai. Kita akan buka dalam doa. Saya undang saudara semuanya berdiri bersama-sama. Kami bersyukur pada pagi hari ini karena Tuhan baik sehingga kami boleh bersama-sama berkumpul untuk kami boleh beribadah. Kiranya Tuhan memberkati ibadah pada pagi hari ini. Tuhan hadir di tengah-tengah kami dan Tuhan yang membuat ibadah ini memberkati kami semuanya. Oleh sebab itu kami serahkan ruangan ini, semua peralatan ibadah dalam tangan Tuhan. Kiranya semuanya menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati seluruh jemaat yang sudah tiba maupun mereka dalam perjalanan. Tuhan percepat langkah mereka. Berkati juga ibadah sekolah minggu, kiranya Tuhan juga memberkati. Terima kasih Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini. Tuhan memberkati mereka semuanya. Terpujilah nama-Mu. Kami buka ibadah ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom saudara, selamat pagi. Selamat kita kembali berkumpul dalam rumah Tuhan saudara. Mari kita persiapkan hati kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Yesus, kami puja, kami tinggikan Engkau Tuhan seumur hidup kami Tuhan. Mari saudara, kita beri puji-pujian buat Tuhan. Kita agungkan Yesus, sebab Dialah Allah yang layak diagungkan, Allah yang layak ditinggikan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami datang untuk memuji menyembah-Mu Tuhan. Mari saudara kita angkat pujian Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdirilah di tengah kami Tuhan, saat ibadah mulai sampai selesai Tuhan. Memberkati kami semua saat pagi hari ini Yesus. Terima kasih Tuhan. Glory Yesus. Kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji Yesus. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami Tuhan, ditinggikan dan dipuji, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus, Engkau kami puja Tuhan. Haleluya. Kami sembah sebagai Raja. Mari kita angkat pujian ilahi saudara. Haleluya Yesus. Katakan Yesus, kami puja. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami Tuhan. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja.
dipuji dan dipuji, sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tahtamu, sembah dan puji penuhi tahtamu, sembah dan puji penuhi tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus, kami puja Engkau Tuhan. Haleluya Yesus, Engkau yang layak disembah Yesus, Raja di atas segala raja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji, sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tahtamu, sembah dan puji penuhi tahtamu, sembah dan puji penuhi tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tahtamu, sembah dan puji penuhi tahtamu, sembah dan puji penuhi tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tahtamu. Mari sembah dan puji Tuhan, penuhi tahtamu Yesus. Mari sembah puji, sembah dan puji penuhi tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tahtamu, sembah dan puji penuhi tahtamu, sembah dan puji penuhi tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Yesus Tuhan adalah Raja kami, yang kami sembah selama-lamanya Tuhan. Mari sembah Yesus, mari tinggikan Tuhan. Haleluya, kami sembah Engkau Yesus, kami tinggikan Engkau Tuhan, Raja segala raja. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih, Engkaulah Raja kami Tuhan. Kami sembah Engkau selama-lamanya seumur hidup kami Tuhan. Tiada Allah lain seperti Engkau Yesus, dan pujilah namamu selama-lamanya Tuhan. Haleluya, haleluya, glory bagimu Tuhan. Kami datang menyembahmu Tuhan, kami datang meninggikan Engkau Yesus, sebab Engkaulah Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Tiada Allah lain seperti Engkau yang kami sembah Yesus.
Terpujilah nama-Mu Tuhan. Glory Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau layak disembah. Terpujilah nama-Mu Tuhan, sebab Engkau Allah yang layak kami sembah selama-lamanya. Haleluya. Ada sukacita saat pagi hari ini saudara. Saya percaya saudara datang dari rumah saat pagi hari ini, datang untuk memuji menyembah Tuhan. Oleh sebab itu, mari saudara bangkit berdiri. Kita angkat pujian. Di hadapan kemegahan-Mu, kami datang menyembah-Mu Tuhan. Membawa hati kami, membawa hidup kami Yesus. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Yeay. Di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Di hadapan kemegahan-Mu, di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, yeah. Engkau baik Tuhan, teramat baik, yeah. Kasih jempol buat Tuhan saudara, sebab Dialah yang sangat baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Di hadapan kemegahan-Mu, di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidup kami Tuhan. Haleluya. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik Tuhan di dalam hidup kami, di dalam hidupku. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Ku beri ucapan syukurku, ku beri ucapan syukurku padamu Yesus Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Haleluya. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Katakan, ku beri ucapan syukur, ku beri ucapan syukurku padamu Yesus Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Haleluya. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik Yesus.
bagi kami Tuhan. Saudara merasakan kebaikan Tuhan yang luar biasa, amin saudara. Sebab Yesus adalah jalan kebenaran dan kehidupan saudara. Tidak ada keselamatan yang kita dapatkan selain dalam nama Yesus, amin saudara. Haleluya. Mari saudara kita semangat lagi memuji Tuhan. Katakan, Yesus jalan kebenaran dan kehidupan. Di dalam nama Tuhan ada keselamatan kekal. Haleluya. 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 Itulah Yesus katakan, aku percaya kami. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus katakan, aku percaya amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan, Yesus jalan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus katakan, aku percaya amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan, Yesus jalan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus katakan, aku percaya amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan lagi, Yesus jalan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus katakan, aku percaya amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Angkat tanganmu. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory. Glory, haleluya. Yeah. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Yeah. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Yeah. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam nama Tuhan. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Silahkan duduk saudara. Haleluya. Di dalam nama-Mu Tuhan ada keselamatan kekal. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan yang pertama saudara. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan. Kami beruntung, kami bersyukur punya Bapa yang baik seperti Engkau Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih juga buat berkat-Mu yang Kau berikan buat kami Tuhan.
Kami boleh menerima berkat itu semua karena Tuhan mencurahkan berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami Tuhan. Oleh sebab itu saat pagi hari ini Tuhan, kami ingin memberikan persembahan kami buat Tuhan. Kiranya Tuhan berkati Tuhan persembahan kami 30, 60, bahkan 100 kali lipat Tuhan. Tuhan akan memberkati setiap persembahan yang kami berikan dengan sukacita, dengan hati yang bersyukur Tuhan. Engkau berkati tangan-tangan yang memberi, berikan juga Tuhan kami ketulusan hati untuk memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Engkau berkati juga tangan-tangan yang mungkin belum bisa memberi, kiranya Engkau berkati juga supaya minggu depan mereka boleh memberi buat Tuhan. Berkatilah persembahan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Untuk petugas persembahan saya silahkan untuk melayani. Kita angkat pujian, kiranya Engkau memberkati kami berlimpah-limpah dan memperluas daerah kami Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Katakan kiranya, haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa kami Tuhan, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terima kasih untuk persembahan yang kita berikan kepada Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Mari saudara kita persiapkan hati kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Seperti rusa merindukan air, begitulah jiwa kami merindukan Engkau Tuhan. Kaulah sungai kehidupan kami Tuhan, yang mengalir segarkan jiwa yang haus dan rindu akan kebenaran firman Tuhan. Urapi kami saat pagi hari ini Tuhan. Mari saudara kita angkat pujian seperti rusa yang merindukan air. Ku berharap hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Seperti rusa merindukan air, begitulah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap, ku berharap
kehidupanku yang mengalir segar ke jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Seperti rusa merindukan air Tuhan, begitulah jiwa kami merindukan Engkau Yesus. Saya undang saudara bangkit berdiri. Seperti rusa merindukan air, begitulah jiwaku merindukan Engkau. Kami berharap, hanya kepadamu ku sembah Kau Allah, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai, Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Benar Tuhan, Kaulah sungai kehidupan kami yang mengalir segarkan jiwa kami Tuhan. Jiwa-jiwa yang haus dan rindu akan Engkau Tuhan, seperti rusa yang merindukan air Tuhan, dan begitu haus terus akan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Mari saudara, kita angkat pujian lagi dengan iman kita seperti rusa Tuhan. Seperti rusa merindukan air, begitulah jiwaku merindukan Engkau. Kami berharap kepadamu Tuhan. Hanya kepadamu ku sembah Kau Allah, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai, Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai, Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai, Kaulah sungai, Kaulah sungai kehidupan kami Tuhan, yang mengalir segarkan jiwa kami Yesus. Ku sembah Engkau Tuhan. Oh haleluya. Engkau Yesus
segenap hatiku ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Beri kemuliaan buat Tuhan. Kaulah sungai kehidupan kami, Yesus. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Tuhan. Kaulah sungai kehidupan kami, Tuhan, yang mengalir segarkan jiwa kami selalu, Tuhan. Jiwa-jiwa yang haus dan rindu akan Engkau, Tuhan, yang selalu datang untuk memuji, menyembah, Tuhan. Seperti rusa, begitulah jiwa kami merindukan Engkau selalu, Tuhan, yang selalu haus dan semakin haus akan Engkau, akan memuji, menyembah, Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Untuk menyembah-Mu, Yesus. Kami rindu dikenyangkan oleh firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terpujilah nama-Mu, Tuhan. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Kami mau diberkati selalu dengan firman Tuhan. Nah, kami percaya firman-Mu ya dan amin, Tuhan. Dan selalu menjadi terang dalam hidup kami, Tuhan. Menjadi sukacita kami adalah memuji menyembah Engkau, Tuhan, dan mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya, Tuhan. Allah yang teramat baik dalam hidup kami, Tuhan, yang tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan, yang selalu ada untuk kami setiap waktu, setiap saat, Tuhan. Kau selalu ada bagi kami, Tuhan. Dengan apa kami membalas kebaikan Tuhan selain memuji, menyembah Tuhan. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih buat kasih setia, Tuhan. Kau yang kami sembah, Kau yang kami puja seumur hidup kami, Tuhan. Glory Yesus, glory Yesus. Terima kasih, Tuhan. Mari sembah Tuhan, tidak usah malu untuk memuji, menyembah Tuhan. Sebab Tuhan senang dipuji, disembah. Tuhan sangat senang dengan kita, saudara, jika kita datang memuji, menyembah Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Haleluya, haleluya, Tuhan. Glory Yesus, glory Tuhan. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Tuhan. Berkati kami semuanya, Tuhan, yang datang memuji, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu, Tuhan. Terpujilah nama-Mu, Yesus. Sebab Engkaulah Allah yang tidak pernah jauh dari kehidupan kami, Tuhan, yang selalu ada untuk kami, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Tuhan. Untuk selanjutnya doa dan firman Tuhan saya serahkan kepada hamba-Nya.
Sungguh kami bersyukur Tuhan. Kami merasa haus akan kehadiran-Mu. Kami ingin selalu dekat dengan-Mu Tuhan. Seperti rusa yang merindukan air, begitulah jiwaku haus akan Engkau Tuhan. Dan firman Tuhan yang sebentar kami dengar, kiranya memberikan kepuasan saat kami dahaga akan kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Kita boleh bersyukur karena kita punya Allah yang sulit untuk ditebak. Ya. Artinya Tuhan punya rancangan sendiri, Tuhan punya skenario sendiri dalam hidup kita. Dan Tuhan pula yang membuat kadang kita seringkali terkejut dengan cara Dia bekerja. Pagi hari ini saya akan bicara mengenai bagaimana skenario Tuhan yang sulit ditebak, khususnya bagi seorang yang bernama Yosua. Mari kita buka dalam Yosua pasal 1 ayat 2. Yosua pasal 1 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini. Engkau dan seluruh bangsa ini menuju ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, kepada mereka, kepada orang Israel. Ya. Saudara-saudaraku. Kita melihat bahwa hidup itu sulit untuk ditebak, saudaraku. Kalau matematika 1 tambah 1 ada 2, tapi hidup enggak seperti itu. Kadang apa yang sudah kita rancang, kejadiannya enggak seperti apa yang kita harapkan. Kadang apa yang tidak pernah terpikir, justru itu yang terjadi dalam hidup kita. Ya. Dalam hal bagaimana Tuhan menuntun bangsa Israel, ketika Musa sudah mati, maka Tuhan punya skenario sendiri untuk bagaimana bangsa Israel ini bisa memasuki tanah Kanaan, mendudukinya secara utuh. Saudara tahu Musa punya seorang kakak yang namanya Harun. Ketika pertama kali Musa dipilih Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, Musa banyak alasan. Jangan saya Tuhan, saya enggak bisa ngomong, saya enggak pintar ngomong. Lebih baik kakakku saja, atau orang lain saja, saya bagian yang lain. Tetapi Tuhan berkata apa? Aku adalah aku. Yang punya kuasa untuk memilih seseorang, yang punya kuasa juga untuk menolak seseorang. Lalu Musa dengan tanda kutip menyerah dia, saudaraku. Maka dia ambil kepercayaan yang Tuhan beri. Dan Tuhan melengkapi Musa dengan kakaknya yang namanya Harun, bukan? Karena Musa nggak banyak ngomong dan nggak pintar ngomong, masa ketika setiap kali Musa ketemu dengan Firaun, Harun yang ngomong dulu.
Tapi anehnya saudaraku, ketika Musa meninggal bukan Harun yang menjadi pemimpin selanjutnya, bukan? Ketika Musa meninggal bukan Harun yang menggantikan Musa. Mungkin orang lain sudah menebak-nebak ini, kalau Musa meninggal pasti kakaknya yang naik ini. Kalau Musa meninggal pasti kakaknya ini yang teruskan ini. Tapi ternyata Tuhan punya pilihan lain. Yosua. Ini yang saya katakan skenario Tuhan gak bisa ditebak. Kalau seorang pendeta pasti punya kerinduan anaknya nanti yang akan meneruskan. Ya, kalau bapaknya meninggal, anaknya yang teruskan. Kalau anaknya nggak terpanggil, cari menantu yang hamba Tuhan. Pokoknya muternya di situ, saudaraku. Tapi ternyata ini di luar jalur, saudara. Ketika Musa mati, maka Tuhan memilih Yosua. Siapa Yosua? Dia bukan dari kalangan keluarga Musa. Tapi dia adalah orang lain yang dengan kerendahan hatinya dia mau menghamba kepada Musa. Ketika Musa berada di padang gurun, ketika Musa berada di padang belantara untuk menggembalakan domba-dombanya Yitro, 40 tahun Musa sendirian. Sebelum dia dipercaya membawa Israel keluar dari Mesir. Demikian pula Yosua. Dalam segala duka yang dia alami bersama-sama dengan Musa di padang gurun, itu pun 40 tahun, saudaraku. Seorang abdi, seorang hamba. Selama 40 tahun melayani Musa, selama 40 tahun mendampingi Musa. Dan abdi yang seperti inilah yang Tuhan pilih. Saudaraku. Saya berpikir keras, kenapa enggak Harun ya yang dipilih Tuhan? Bukankah Harun kakaknya Musa? Jasanya Harun juga tidak kecil, saudaraku. Setiap kali menghadap Firaun, Harun yang maju di depan dulu. Dan kita jarang melihat peran Yosua, jarang, saudaraku. Jarang. Kalau kita pengen dipilih Tuhan, maka yang diperlukan adalah yang pertama adalah kerendahan hati. Satu, kerendahan hati. Ini tugas yang enggak mudah, saudaraku. Kanaan itu bukan tanah kosong, lahan kosong, bukan. Kanaan itu di mana di dalamnya sudah ada suku-suku bangsa. Tanah Kanaan itu bukan tanah yang kosong yang tidak berpenghuni. Di situ ada tembok tinggi dan tebal yang mengelilingi sebuah kota di dalam Kanaan, yaitu kota Yeriko, bukan? Sudah ada kota-kota yang lain di dalam Kanaan. Penduduk Kanaan bukan orang-orang yang kecil kurus-kurus yang nggak bisa apa-apa, tidak. Ketika 12 pengintai disuruh Musa untuk mengintai tanah Kanaan, mereka sepakat berkata, penduduk Kanaan mereka tinggi-tinggi besar dan mereka memakan manusia. Bayangin loh, saudaraku. Jadi Yosua dipilih Tuhan untuk masuk ke tanah Kanaan, untuk menduduki tanah Kanaan, untuk menaklukkan bangsa-bangsa yang ada di dalam Kanaan. Seorang pembantu, seorang hamba yang melayani, saudaraku, perlu kerendahan hati. Dan Yosua betul-betul rendah hati. Seorang hamba yang rendah hati. Dia bisa mengikuti Musa selama 40 tahun. Saudara cari pembantu zaman sekarang enggak tahan lama, saudara. Sebentar dia keluar. Saudara cari lagi, sebentar dia keluar. Saya cari di yayasan apa sudah bayar, bentar lagi dia keluar. Seingat saya waktu saya kecil, beda seluruh. Ada seorang pembantu yang sudah bekerja saat orang tuanya hidup. Ketika orang tuanya mati, dia tetap ikut membantu anak orang tua yang sudah mati. Turun-temurun. Zaman dulu seperti itu. Seorang hamba bisa seumur hidup
Tapi kalau sekarang sulit saudara menemui. Bahkan pagi kerja di tempat saudara, siang udah tempat lain, malam udah di tempat yang lain, bukan? Menghamba ke banyak Tuhan, bukan? Kalau Yosua tidak, saudara. 40 tahun dia bersama-sama dengan Musa. 40 tahun dia mengabdi ke Musa dengan kerendahan hati. Dia nggak pernah protes kepada Musa. Dia nggak pernah protes kepada kepimpinan Musa, nggak pernah, saudaraku. Dan orang yang mau dipakai Tuhan adalah orang yang rendah hati. Hamba itu dia fokus kepada tuannya. Ya. Hamba itu tidak kemurungsung dengan dirinya sendiri. Sibuk mikir dirinya sendiri itu bukan hamba, saudara. Hamba itu adalah bagaimana bisa menyenangkan hati Tuhannya. Itu saja dalam pikirannya. Hamba itu berpikir bagaimana supaya tuannya bisa disenangkan. Itu saja. Dan kalau kita ini menyebut diri kita hamba, maka kita nggak sibuk dengan diri kita sendiri. Kita hanya memikirkan bagaimana Tuhan kita disenangkan lewat hidup kita. Lewat apa yang kita kerjakan, lakukan. Lewat pelayanan-pelayanan kita. Itulah kerendahan hati yang pertama. Dan Yosua punya ini. Bagaimana dia bisa mendampingi Musa 40 tahun. Bagaimana dia bisa menyenangkan hati Musa. Bagaimana dia bisa fokus. Bagaimana supaya Musa bisa menjalankan misi yang diberikan Tuhan. Itu saja. Makanya yang dipilih Tuhan menggantikan Musa, Yosua, bukan Harun. Ingat satu peristiwa ketika Musa naik ke Gunung Sinai untuk menerima loh batu, 2 loh batu. Ditunggu-tunggu oleh orang Israel yang ada di bawah Musa, nggak turun-turun. Musa ada di paling atas di Gunung Sinai, kemudian dia membawa Yosua, tidak membawa Harun. Harun ada di bawah. Karena orang Israel berpikir ini Musa kok nggak kembali-kembali, pasti mati ini. Maka orang-orang yang di bawah, saudaraku, orang-orang Israel, dan di situ ada Harun juga. Mereka ingin supaya Allah yang tidak kelihatan itu menjadi kelihatan, maka dibuatlah patung lembu emas. Mereka sepakat, mari kita buat Allah yang bisa kita lihat. Dan di situ ada Harun, saudara. Harun nggak bisa berbuat apa-apa karena kemauan orang banyak. Mayoritas berkata seperti itu. Dia nggak bisa berkata apa-apa. Jadi Harun ini tipenya juga siapa yang bisa membuat aman, ya ikut di situ dah. Ya, siapa yang bisa membuat nyaman, ya ikut di situ dah. Ketika orang banyak berkata, mari kita buat Allah yang bisa kelihatan. Ya kalau gitu ikut sini dah. Tapi Yosua tidak. Dia tetap bersama-sama dengan Musa. Kerendahan hati itu perlu. Seorang hamba, seorang abdi itu perlu rendah hati. Rendah hati bagaimana menyenangkan hati tuannya. Bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Urusan saya sudah selesai, saudara. Enggak ngurus diri sendiri. Kalau ada seorang hamba masih ribut dengan dirinya sendiri, dia belum layak melayani tuannya, belum layak. Jadi harus benar-benar sudah beres dengan dirinya sendiri. Itu yang pertama. Kenapa Tuhan memilih Yosua? Karena Yosua orang yang rendah hati. Kenapa Tuhan memilih Yosua? Karena Yosua setia. Gimana gak setia? 40 tahun loh, saudara.
Di padang gurun segala 40 tahun Yosua dampingi Musa. 40 tahun itu kan setengah umur sebenarnya dari hidup manusia. Dan Yosua ada di situ. Orang yang dipilih Tuhan, seorang hamba yang melayani, seorang hamba yang menyenangkan hati Tuhan adalah seorang yang setia. Dia nggak ngambil keuntungan apa-apa dari kesalahan tuannya. Musa bukan orang yang sempurna. Musa juga ada kesalahan. Pernah Tuhan bilang, kamu bicara sama batu supaya keluar air. Tapi mungkin Musa waktu itu baru kurang tidur kali ya, sehingga tekanan darahnya tinggi. Sementara orang Israel ngotot, saudaraku. Ngotot. Kalau kamu bawa kami mati di sini ngapain? Lebih baik kami tetap tinggal saja di Mesir. Ngomong macam-macam. Musa marah. Tuhan minta kamu bicara sama gunung batu. Karena nggak kuat dia pukul itu. Bukan dia bicara, tapi dia pukul gunung batu. Prak! Memang keluar air. Tapi Tuhan nyuruhnya kamu bicara. Bukan kamu pukul. Musa juga sama dengan manusia yang lain, dia bisa salah. Tapi dalam kesalahan itu Yosua tidak ngambil keuntungan apa-apa. Artinya kalau dia ngomporin orang Israel saja, Musa bisa lengser, saudaraku. Betul. Tapi Yosua tetap setia. Gak ngambil keuntungan apa-apa dari kesalahan dan kelemahan Musa. Dari pelajaran seperti itu, ketika Yosua pernah melihat Musa berkata seperti ini, Tuhan, lebih baik namaku kau hapus dari buku kehidupan daripada umatmu ini kau binasakan. Tuhan marah kepada bangsa Israel karena tagar tengkuk, karena suka berontak. Maka Tuhan ambil keputusan akan dibinasakan itu orang-orang Israel. Musa sampai ngomong gitu, Tuhan, lebih baik namaku kau hapus dari buku kehidupan daripada umatmu kau binasakan. Kelembutan hati Musa ini dipakai oleh orang-orang Israel terus tuh berontak. 40 tahun Musa gak pernah ngalami betapa enaknya mimpin bangsa Israel, gak pernah. Dari keluar Mesir, dikejar tentara Fir'aun, mulai kasakusuk orang Israel. Wah, enak di Mesir lah, kita makan roti, enak di Mesir, kita makan aman pokoknya. Di sini kita di padang gurun kita gak ketemu air dan lain-lain. Sejak keluar dari Mesir sampai dia memasuki pintu gerbang tanah Kanaan, Musa gak pernah senang-senang yang mimpin bangsa Israel, belum pernah merasakan. Melihat peristiwa itu, pengalaman yang Yosua dapat adalah kalau bangsa model ini nggak bisa dipimpin dengan lemah lembut, nggak bisa. Musa kan lemah lembut betul kan? Bahkan Tuhan berkata seperti ini di kitab Mazmur, tidak ada seorang hambaku yang begitu lembut hatinya dibanding Musa. Enggak ada. Di pandangan Tuhan, Musa itu seorang hamba yang paling lembut hatinya. Wah, saya terharu lihat ini. Tuhan jarang memuji seseorang sampai seperti itu. Tapi kali ini Tuhan berkata enggak ada seorang pun yang hatinya selembut Musa hambaku. Tapi kelembutan hati Musa ini diambil oleh orang Israel sebagai kelemahan Musa. Dirongrong terus dari bangsa Israel. Dan bagi Yosua yang sudah mengikuti 40 tahun di padang gurun, Yosua mengambil pengalaman. Enggak bisa ini bangsa ini dipimpin dengan lemah lembut. Maka dalam satu peristiwa ketika Yosua sudah memimpin bangsa ini, dia berkata seperti ini, dia kumpulkan seluruh bangsa Israel suku demi suku, lalu berkata seperti ini,
Jika kalian anggap baik menyembah Allah nenek moyang kalian, silahkan. Tapi bagi saya dan keluarga saya akan menyembah Allah yang saya kenal. Bayangin loh, saudara. Musa nggak berani ngomong gitu. Tapi Yosua ngomong, kalau kamu anggap kamu menyembah Allah nenek moyangmu itu benar, sono sembah. Tapi bagiku dan keluargaku tidak. Aku akan menyembah Allah yang benar. Tegas ini Yosua, saudaraku. Tegasnya nggak karu-karuan. Kalau kamu anggap kamu menyembah Allah nenek moyangmu benar, silakan. Tapi aku enggak sama keluargaku. Saudara berani ngomong gitu? Berani dong. Pokoknya buatku sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Amin. Seperti itu loh, saudara. Seperti itu yang dipunyai Yosua. Dia seorang yang setia, dia seorang yang rendah hati. Ya. Dua hal ini saja yang saya mau sampaikan kepada saudara. Kalau saudara punya hati yang setia, seorang pelayan menjadi pemimpin. Mana bisa seorang pelayan jadi pemimpin? Itu kan dunia ngomong seperti itu. Seorang pelayan ya tetap jadi pelayan. Pelayan ini orang yang sederhana, orang yang nggak punya apa-apa, orang yang nggak pinter. Itu dunia mendefinisikan pelayan seperti itu. Orang yang kerja di sono sini nggak diterima, ya itu pelayan. Kalau sekarang mungkin bahasanya diperhalus, asisten rumah tangga. Dulu pelayan, jongos dulu bahasa Jawanya. Tapi sekarang asisten rumah tangga, saudaraku. Jadi apa yang terjadi? Seorang pelayan itu orang sederhana, nggak pinter, ya. Mana bisa jadi pemimpin? Pemimpin itu orang yang pinter, yang punya pengaruh, yang punya karisma, yang punya pengikut, dan yang punya modal banyak. Itu pemimpin. Tapi Yosua, saudara bisa lihat, dia seorang pelayan yang menjadi seorang pemimpin. Kenapa bisa? Dia orang yang setia. Kalau saudara punya hati yang setia kepada Tuhan, jangan batasi kuasa Tuhan. Tuhan bisa buat, Tuhan bisa angkat saudara dan saya. Sekalipun saudara dan saya nggak punya modal di situ, nggak punya modal di situ. Kalau saudara rendah hati, fokusnya hanya menyenangkan hati Tuhan saudara, maka saudara akan diberi kepercayaan yang lebih besar. Sudah ada buktinya kok Yosua kok. Perlu kerendahan hati. Iya Tuhan, saya ini siapa? Sampai Tuhan begitu mengasihi saya. Kita ini siapa, saudara? Sampai Tuhan begitu mengasihi kita. Itu kerendahan hati. Saudara dipilih Tuhan bukan karena saudara hebat, bukan karena saya hebat, tapi karena Dia mengasihi saudara dan saya. Sebab itu enggak ada porsi kebanggaan buat kita, itu enggak ada. Semuanya hanya untuk Tuhan. Setia, rendah hati. Mari kita belajar setia. Orang-orang Jepang itu terkenal setia. Kalau dia sudah bekerja dalam satu pekerjaan, sampai kapanpun dia nggak akan keluar dari pekerjaan itu. Itu orang Jepang. Sudah seperti itu aja. Kalau dia bekerja di satu pekerjaan, nggak akan keluar cari kerjaan lain, nggak. Sampai mati dia di situ. Atau sampai dia dikeluarkan dari situ. Itu orang Jepang. Nah, kesetiaan seperti ini loh, loyalitas seperti ini yang perlu kita miliki. Loyalitas kepada siapa? Kepada Tuhan. Hidup itu gak mudah, kadang kita di bawah, kadang kita menghadapi situasi yang sulit, tetapi kalau saudara dan saya tetap setia, saatnya Tuhan akan angkat saudara dan saya. Saya pernah mau tinggalkan gereja ini, saudara. Pikir saya gereja belum punya tempat,
jemaat juga nggak banyak, saya masih muda, belum menikah, ya, cari peluang aja yang lain, bisa lah. Tapi Tuhan nggak mau, tetap diikat di gereja ini, saudaraku. Bayangin, saudara. Kalau gerejanya sudah ada, jemaatnya banyak, nyaman, saudaraku. Udah tinggal ngegas aja sedikit-sedikit. Ini enggak seperti itu, ya. Masih babat alas, kata orang Jawa, Bogor masih harus dibabat alasnya. Kita belum punya apa-apa, jemaat juga sederhana semuanya, seperti saudara dan saya sekarang. Nah, tapi Tuhan taruh harus tetap di situ, setia di situ. Nah, kesetiaan itu menghasilkan sesuatu yang baru kita lihat, ternyata seperti itu. Kalau hanya pengen aman, cari gereja yang sudah jadi, saya nggak bisa ngalami bagaimana cerita Tuhan sertai sampai punya tempat ini, nggak bisa cerita. Ternyata jalan Tuhan seperti itu. Jadi saya harus setia dengan panggilan yang Tuhan berikan kepada saya. Iya Tuhan, kalau engkau sudah memilih, engkau nggak akan salah pilih. Kalau engkau menuntun sekalipun berliku-liku, asal Tuhan yang nuntun, selesai, aman, saudara. Ya, asal Tuhan yang nuntun, sekalipun jalannya diputer jauh, berliku-liku, naik turun, tapi selama Tuhan yang nuntun, Tuhan yang tanggung jawab, saudara. Bagi anak-anak muda, tetap setia dan rendah hati, sekalipun kau pintar dan hebat. Karena setia dan rendah hati itu modal saudara akan menjadi pemimpin. Bagi oma-oma, opa-opa, tetap setia dan rendah hati. Karena Tuhan senang orang yang rendah hati dan setia. Tuhan Yesus pun setia sampai mati. Sudah dicontohin kan? Tuhan Yesus saja setia sampai mati. Kalau Tuhan nggak mau lewat Golgota bisa, tapi dia tetap jalani jalur Golgota, dia jalani. Karena mau Bapaknya seperti itu. Dan di Golgota dia disalib, setia sampai mati. Mari saudaraku, hidup itu apa sih yang kita cari? Ya selama di dunia kita perlu hal-hal yang ada kaitannya dengan makan, minum, sandang, pangan kan. Tapi setelah itu kan nggak kita bawa, nggak kita pakai. Maka jangan lupa kita pikirkan juga yang di sono. Ya, setia sampai mati. Tuhan memberkati kita semuanya. Jangan putus harapan, jangan patah semangat, jangan menyerah. Tuhan bersama-sama dengan kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan pilih Yosua untuk memimpin bangsa Israel, maka Tuhan tidak salah pilih. Tuhan punya kriteria khusus bagi orang-orang yang Tuhan akan pilih dan Tuhan akan pakai. Bukan sekedar hebat, bukan sekedar pintar, tapi mereka yang rendah hati, yang menyadari siapa dirinya tanpa Tuhan. Mereka yang setia sampai akhir, baik suka maupun duka. Dan itulah yang Tuhan suka dan Tuhan mau supaya setiap kita punya dua hal ini. Dan ketika kita mau setia sampai akhir, kita mau rendah hati, maka Tuhan akan pilih kita untuk kepercayaan yang jauh lebih besar. Oleh sebab itu siapkan dirimu untuk menerima kepercayaan Tuhan yang lebih besar lagi. Mulai hari ini engkau akan melihat Tuhan bekerja lebih hebat lagi dalam hidupmu, dalam rumah tanggamu, dalam segala pekerjaan dan usahamu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya serahkan kembali. Sepanjang minggu ini kiranya kita bisa sama-sama, yang bisa terlibat, yang nggak bisa juga bisa berdoa supaya iman kita terus hidup ya. Kalau saudara makan sekali untuk seminggu kan tidak sehat ya. Maka setiap pagi saudara baca renungan-renungan itu ya, bisa saudara baca, ambil dari sini dan ambil dari teman-teman saudara, grup-grup yang lain juga bisa. Yang penting
itu sapaan-sapaan pagi lewat firman Tuhan itu nutrisi buat rohani kita, ya, nutrisi buat rohani kita. Semakin saudara banyak makan, semakin sehat, ya. Makan keluarkan gitu ya. Kalau makan nggak dikeluarkan nggak sehat juga. Terdapat sehat, itu sehat, ya. Baik, doakan juga untuk calon baptisan, doakan juga buat calon yang akan menikah. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai mereka semuanya pada waktunya, dan kiranya Tuhan menolong mereka semuanya. Mari kita berdiri sekali lagi dan tutup dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, kami sungguh hidup tidak bisa lepas dari Tuhan. Maka kami bergantung penuh pada Tuhan, dan kami tidak menganggap itu sebagai beban, tapi sebagai kesukaan kami untuk bergantung penuh pada Tuhan. Karena jika kami bergantung penuh pada Tuhan, maka Tuhan akan membela kami, menyertai kami, memelihara kami, dan melindungi kami. Maka dari itu jangan ada satupun di antara kami yang berjalan sendiri, tapi kami mau hidup dituntun, dipimpin oleh Tuhan. Bagi setiap jemaat yang punya pergumulan, Tuhan tolong mereka. Yang sakit Tuhan jangan Tuhan sembuhkan mereka. Kami serahkan Bu Lisa, kami serahkan Ibu Yayang, kami serahkan mereka dalam tangan Tuhan. Kiranya kasih Tuhan dan kuasa bilur-bilur Yesus menjamah mereka, sehingga mereka boleh disembuhkan dengan mujizat dan kasih Tuhan, dan minggu depan mereka bersama-sama dengan kami. Mereka yang sedang berkumpul dalam pekerjaan, Tuhan juga tolong buka jalan, buat jalan, sehingga pada waktunya mereka boleh menemukan pekerjaan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan bersyukur untuk kebaikan kemurahan Tuhan. Bagi setiap kami yang setelah ini akan bekerja, Tuhan tolong mereka supaya mereka Tuhan sertai. Yang akan bepergian keluar kota, Tuhan lindungi. Yang akan pulang ke rumah menikmati hari kebersamaan, kiranya Tuhan memberkati mereka semuanya. Terima kasih, kami bersyukur. Sekarang jemaat yang kukasihi, mari kita pulang dengan sukacita, dengan membawa berkat. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai, memimpin, menyertai kita dari saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Amin. Kami memujikan besaranmu, ajaib Tuhan. Saudara jangan pulang dulu. Ya jangan pulang dulu, ada sedikit berkat yang akan dibagikan bagi kita semua. Ini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Siapapun engkau tak